Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rina, kita akan belajar SKI kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah Rasulullah dalam membangun masyarakat melalui bidang ekonomi. Kalian lihat di belakang Bu Rina, merupakan gambaran mobilitas masyarakat di bidang ekonomi. Untuk selengkapnya, simak penjelasan dari Bu Rina. Bersama gugusan ilmu, belajar SKI jadi menyenangkan. Periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. SKI fase D kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perubahan. Kompetensi dasar. Menganalisis sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menyebutkan langkah-langkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Langkah-langkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor dalam tali agama Allah. Persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor dilandaskan atas iman, bukan persaudaraan berdasarkan darah, sehingga kaum ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlus sufah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di laman masjid. Menciptakan lapangan pekerjaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum Ansor, sehingga adanya lapangan kerja memberikan kesempatan kepada kaum Muhajirin untuk memperoleh nafkah dengan hasil keringat sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal untuk berdagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Mengembangkan bidang pertanian dan perkebunan. Bagi kaum muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani, karena Madinah dikenal dengan tanah yang subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Perintah zakat. Setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Membangun pasar. Selama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan pembangunan pada semua aspek, tidak hanya berkaitan dengan akhlak dan ibadah, namun juga ekonomi. Pasar Madinah merupakan saksi sejarah upaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun ekonomi umat. Pasar ini dibangun sendiri oleh Rasulullah hingga saat ini masih beroperasi. Untuk keperluan itu, Nabi memilih lokasi di sebelah barat Masjid Nabawi karena dinilai sebagai lokasi yang strategis. Kemudian Nabi memberikan garis batas-batasnya dengan kain. Kemudian menentukan lokasi bagian dalam pasar untuk menjual barang komoditi yang diperjualbelikan, seperti ternak, bahan makan, dan sebagainya. Nabi Muhammad bersabda, "Inilah pasar kalian, jangan sampai dikurangi dan jangan menetapkan pajak atasnya."
Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW membawa sebuah perubahan besar di Madinah. Strategi dakwah yang tepat membuat Islam semakin berkembang pesat di Madinah. Hal tersebut membuat kafir Quraisy semakin marah dan berusaha menghancurkan umat Islam di Madinah. Permusuhan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Pertempuran Badar. Peristiwa Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada 17 Maret 624 Masehi. Perang Badar bermula pada saat rombongan kafilah Abu Sufyan yang kembali dari Syria atau Syam mengirim utusan kepada penduduk Mekah untuk meminta perlindungan atas kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Berita tentang pencegatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal. Lalu dia naik pitam dan mengirim pasukannya berjumlah 900-1000 orang untuk menyerang kaum muslim. Dalam pertempuran ini, pasukan muslim hanya berjumlah kurang lebih 300 orang. Dengan izin Allah, kaum muslim mendapat kemenangan. Tragedi Uhud. Tragedi Uhud atau yang dikenal dengan Perang Uhud terjadi pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Hal ini bermula kaum kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam pasca kekalahan mereka dalam Perang Badar. Dalam Perang Uhud, tentara Quraisy terbunuh 25 orang, sementara pasukan Muslim 70 orang syuhada. Di antaranya paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umar. Pertempuran Khandaq. Khandaq berarti parit. Nama ini digunakan untuk menyebut sebuah kejadian perang yang terjadi pada tahun kelima setelah hijrah ke Madinah, atau bertepatan tahun 627 Masehi. Perang Khandaq ini adalah perang ketiga yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi, Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk melaksanakan haji ke Mekah. Setelah 6 tahun meninggalkan Mekah, umat Islam belum mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji. Kafir Quraisy merasa khawatir akan tekad umat Islam untuk memasuki kota Mekah. Karena itu, mereka mengutus Suhail bin Amr, Mikras bin Al-Hafs, dan Hawati bin Abdul Azza untuk menyusun naskah perjanjian bersama Nabi Muhammad SAW. Dan perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Pembebasan kota Mekah atau dikenal dengan Fathu Mekah. Setelah perjanjian Hudaybiyah berjalan 2 tahun, suku Bani Bakar dibantu oleh kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Akhirnya, perwakilan Bani Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy. Kemudian, kaum kafir Quraisy menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Akibatnya, Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan terbesar sepanjang sejarah Islam. Nabi Muhammad berangkat ke Mekah bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari Kulina saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا
فسلام